Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, ceria. Tepuk anak sehat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke, saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke, saya sadar saya hidup, saya sadar saya sehat, saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke. Bagaimana teman-teman? Sudah siapkah belajar hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pak Sapuri akan melanjutkan pila karakter yang kemarin, yaitu tentang kepemimpinan. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman simak cerita kisah Khalifah Al-Mansur. Agar teman-teman fokus dalam memahami cerita Pak Sapuri, yuk teman-teman kita tepuk fokus terlebih dahulu. Tepuk fokus. Dengarkan, perhatikan, fokus. Kota Andalusia, Spanyol, dikuasai oleh seorang khalifah yang jujur dan adil bernama Al-Mansur bin Abi Amir Al-Hajib. Dia memiliki rencana besar untuk membangun sebuah jembatan sebagai penghubung dua kota yang dipisahkan oleh sungai. Proyek itu dianggarkan 40.000 dinar emas. Meskipun menelan biaya besar, Khalifah melihat sisi manfaatnya yang lebih besar, yaitu untuk kelancaran transportasi dan kegiatan perekonomian masyarakat. Diharapkan proyek itu dapat terlaksana. Oleh karena itu, penguasa harus membeli sepetak tanah milik orang tua yang miskin. Karena pada tanah itulah akan dibangun fondasi untuk jembatan tersebut. Khalifah menyuruh petugas proyek untuk membeli tanah tersebut dengan harga 100 dinar. Petugas proyek pun melaksanakan perintah tersebut. Ia menemui si pemilik tanah dan bertanya kepadanya, "Berapa akan kau jual tanahmu ini?" Orang tua itu menjawab, 5 dinar. Melihat tawaran orang tua yang sangat rendah, petugas proyek berpikir untuk membeli tanah tersebut di bawah harga yang ditetapkan oleh sang khalifah. Artinya, ia telah menghemat, mengeluarkan negara. Akhirnya, petugas tersebut menawarkan tanah yang dimaksud dengan harga 10 dinar, yang berarti 2 kali lipat dari harga yang diminta oleh pemilik tanah. Tentu saja orang tua itu bahagia. Baginya uang 10 dinar sangatlah besar. Ia bisa membeli tanah baru dan sisanya bisa ditabung. Sementara itu, petugas proyek merasa telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bahkan menganggap dirinya telah berjasa menghemat pengeluaran negara. Ia pun menceritakan tawar-menawar yang terjadi dan berharap sang khalifah akan memuji idenya. Mendengar hal tersebut, raut wajah sang khalifah menunjukkan kekecewaan yang mendalam kepada petugasnya. Ia pun memerintahkan untuk memanggil lelaki tua miskin ke hadapannya.
Perintah pun dilaksanakan. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu datang menghadap dengan 1000 tanda tanya di kepalanya. Apakah khalifah akan memarahiku karena telah menjual tanah dengan harga mahal? Pikirannya. Di luar dugaan, ternyata Khalifah Mansur menyambutnya dengan wajah ceria seraya berkata, "Wahai bapak tua, benarkah engkau rela menjual tanahmu dengan harga 10 dinar?" "Benar tuan, aku telah ikhlas menjualnya," jawab lelaki tua itu. Khalifah Mansur kembali berkata, "Bapak tua, tanah itu akan digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, aku sampaikan terima kasih kepadamu atas kesediaan menjual tanah dengan harga murah. Namun sebelumnya kami telah menetapkan untuk membeli tanahmu seharga 100 dinar. Jadi terimalah sisa pembayaran yang harus kau terima." Lelaki tua itu terperanjat atas keputusan sang khalifah. Sama sekali ia tidak menyangka hak-haknya akan dihargai sedemikian rupa oleh penguasa. Ia pun berdoa, semoga keberkahan senantiasa dicurahkan kepada pemimpin yang adil dan mengutamakan hak-hak rakyatnya. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa Khalifah Al-Mansur adalah pemimpin yang jujur, yaitu melaksanakan tugasnya membangun sebuah jembatan dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebesar 100 dirham. Walaupun sang lelaki itu menjualnya dengan harga murah, tetapi khalifah tetap pada penyampaian tersebut. Jadi kita harus mencontoh sifat Khalifah Al-Mansur, yaitu jujur, adil, dan memenuhi hak-hak rakyatnya. Begitu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke afirmasi. Afirmasi. Aku pemimpin yang jujur, seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Al-Mansur, yaitu memenuhi hak-hak rakyatnya. Menjadi pemimpin yang jujur, itulah aku. Yes, yes, yes. Baik teman-teman, untuk hari ini Pak Sapuri akan menjelaskan tentang perubahan cuaca. Di tempat kita pasti cuacanya berubah-ubah. Misalnya hari Senin cuaca cerah, yaitu matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Hari Selasa cuaca berawan, yaitu awan menutupi matahari sehingga udara berubah dari panas menjadi sedikit sejuk. Hari Rabu cuaca mendung, pertanda akan turunnya hujan. Terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik yang dinamakan gerimis. Nah, setelah teman-teman memahami perubahan cuaca yang tadi sudah diterangkan oleh Pak Sapuri, silakan teman-teman mencoba membuat cerita tentang perubahan cuaca di tempat tinggal teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menjadi pendengar yang baik. Pak Sapuri mengingatkan kembali,
kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan. Sholat 5 waktu, sholat duha, mengaji dari surat Iqra sampai Al-Qaringah. Pak Sapuri sudah menyiapkan tabel pemantauan untuk diisi teman-teman ya. Jangan lupa untuk semangat dalam melaksanakan semuanya. Dari Pak Sapri, apabila melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja dari awal sampai akhir, mohon untuk dimaafkan. Dimaafkan? Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.